Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalisatul Nadia dari kelas 1010 akan menjelaskan tentang teori konflik dan teori fungsional. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Ada juga teori konflik menurut para ahli. Yang pertama, Karl Marx. Karl Marx bisa dikatakan sebagai pencetus awal mula teori konflik yang berpendapat bahwa tujuan dari masyarakat seutuhnya adalah menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas, alias sosialisme. Dalam hal itu tentu saja identik dengan konflik kelas sosial yang merupakan sumber yang paling penting dan sumber paling berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Kelas sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx terjadi pertentangan pada sistem sosial masyarakat pada masa itu yang terdiri dari proletar dan borjuis. Yang kedua adalah Lewis A. Coser. Teori konflik menurut Lewis A. Coser lebih memandang bahwa terjadinya konflik adalah proses sosial dan interaksi sosial yang mampu membentuk penyatuan sekaligus pemeliharaan struktur sosial dari kelompok sosial lain untuk kemudian dapat memperkuat identitas kelompoknya masing-masing. Sehingga dalam hal ini, Coser memberikan perspektif bahwa perubahan bisa terjadinya setelah adanya konflik. Yang ketiga ada Ralph Dahrendorf. Teori konflik ini dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf yang memiliki penjelasan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Dahrendorf sangat yakin bahwa konflik dan pertentangan menjadi bagian-bagian hidup masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari adanya teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial yang selalu tersedia di dalam struktur kehidupan masyarakat. Yang keempat, George Simmel. Tokoh-tokoh yang kerap dirunjuk dalam perspektif konflik lainnya ialah George Simmel. Meskipun beliau sendiri merupakan tokoh psikologis yang memiliki pandangan bahwa terjadinya konflik di masyarakat bagian daripada dampak seseorang melakukan interaksi sosial yang bisa menghasilkan integrasi sosial melalui kompromi maupun menghasilkan disintegrasi sosial jikalau tidak menemui titik temu. Yang terakhir ada Max Weber. Teori sosiologi klasik tentang konflik menurut Max Weber adalah konflik yang terjadi di masyarakat tidak dapat dihindari karena masyarakat bergerak secara dinamis bukan statis. Sehingga terjadinya konflik mampu memainkan peranan sosial yang positif. Alasannya karena mampu memupuk rasa persatuan. Selanjutnya ada teori fungsional. Teori ini mengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Adapun teori fungsional menurut para ahli. Yang pertama ada William Ogburn. William Ogburn adalah tokoh ilmu sosial berusaha memperjelas pandangan perubahan sosial dalam kerangka fungsionalis. Menurut William, meskipun unsur kehidupan masyarakat saling berhubungan di antara perbedaan yang ada, akan tetapi beberapa unsurnya bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur lainnya berjalan dengan lamban sehingga keadaan ini menjadikan ketertinggalan yang berakibat pada bentuk kesenjangan sosial dan unsur budaya. Yang kedua, Emil Durkheim. Ia salah seorang tokoh paling penting dalam sejarah sosiologi. Teori fungsional menurut Emil Durkheim adalah susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengindikasikan bahwa memiliki hidup harmonis. Fungsionalisme di sini fokus pada struktur sosial yang levelnya makro dalam masyarakat. Hal ini juga ia tegaskan bahwa masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Yang ketiga ada Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah ahli sosiologi yang memberikan penjelasan mengenai teori struktural fungsional sebagai bagian keseimbangan dalam adanya institusi sosial.
yang diakuinya akan eksis atau dikenal masyarakat apabila berhasil menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, tanpa memberikan perbedaan sedikit pun. Yang terakhir ada Robert K. Merton. Robert K. Merton adalah tokoh sosiologi yang banyak menjelaskan tentang bentuk kelompok sosial. Pada dasarnya, Robert memberikan pandangan bahwa struktural fungsional adalah kehidupan masyarakat dalam keseimbangan sosial yang akan berjalan jika keteraturan sosial difungsikan dengan baik, utamanya ketika adanya beragam bentuk perubahan sosial yang terjadi. Di sini ada beberapa contoh teori fungsional, antara lain 1. Penggunaan alat kontrasepi. 2. Penggunaan media sosial. 3. Keseharian. 4. Identitas. 5. Perubahan sosial. 6. Pribadi. Dan yang terakhir adalah pekerjaan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.